Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mengajak teman-teman buat belajar bareng sejarah timbulnya ilmu kalam dan hubungan ilmu kalam dengan filsafat dan tasawuf. Baik, saya Ahmad Alfisyah sebagai moderator, NIM 2617090. Kemudian saya bersama 3 teman saya, yaitu Sukma Suci Wulandari, NIM 2618005, kemudian Ahmad Hashim Musyadi 2618007, dan yang terakhir ada Ulmu Karimah 2618025. Baik, langsung saja kita ke materi. Bisa disimak ya teman-teman. Saya Ulmu Karimah, NIM 2618025. Di sini saya akan menjelaskan sejarah timbulnya ilmu kalam. Secara historis, di kalangan umat Islam telah terjadi perbedaan pendapat yang mengakibatkan lahirnya aliran-aliran kalam seperti Khawarij, Syiah, dan Murji'ah. Lahirnya aliran kalam ini sebagai wujud implikasi adanya perbedaan politik tentang siapa yang berhak menjadi khalifah untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW yang telah wafat. Ilmu kalam sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri disebutkan untuk pertama kali pada masa Khalifah Abbasiyah Al-Ma'mun, setelah ulama-ulama Mu'tazilah mempelajari kitab-kitab filsafat yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dipadukan dengan ilmu kalam. Sebelum masa Al-Ma'mun, ilmu yang dibicarakan masalah kepercayaan disebut al-fiqih sebagai imbangan fikih fi al-ilmi, yaitu tentang hukum Islam. Imam Abu Hanifah menamakan bukunya Al-Fiqh Al-Akbar tentang kepercayaan agama. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah fikih dikhususkan untuk ilmu yang membicarakan persoalan-persoalan hukum Islam. Ilmu kalam belum dikenal pada masa Nabi Muhammad SAW maupun pada masa sahabat-sahabatnya. Setelah ilmu keislaman satu persatu muncul dan banyak orang membicarakan tentang kepercayaan alam gaib, dalam ilmu ini terdapat berbagai golongan dan aliran. Dalam waktu kurang lebih 3 abad, kaum muslimin melakukan berbagai perdebatan dengan sesama muslim maupun dengan pemeluk agama lain. Akhirnya, kaum muslimin mencapai ilmu yang membicarakan dasar-dasar akidah dan rincian-rinciannya, baik oleh faktor yang datang dari dalam Islam dan kaum muslimin sendiri maupun faktor yang datang dari luar mereka. Karena adanya kebudayaan-kebudayaan lain dan agama-agama yang bukan Islam. Sejarah berdirinya ilmu kalam apabila dilihat dari faktor penyebab dari agama Islam dan kaum muslimin sendiri, antara lain: 1. Al-Quran sendiri di samping ajakannya kepada tauhid dan mempercayai kenabian dan hal-hal lain yang berhubungan dengan itu, menyinggung pula golongan-golongan dan agama-agama yang ada pada Nabi Muhammad SAW yang mempunyai kepercayaan-kepercayaan yang tidak benar, seperti golongan yang mengingkari agama dan adanya Tuhan, menyembah binatang-binatang, bulan, matahari, golongan yang tidak percaya akan keutusan nabi-nabi dan tidak mempercayai kehidupan kembali di akhirat setelah nanti. Adanya golongan-golongan tersebut di samping adanya perintah Tuhan sudah barang tentu membuka jalan bagi kaum muslimin untuk mengemukakan alasan-alasan kebenaran ajaran-ajaran agamanya di samping menunjukkan kesalahan golongan yang menentang kepercayaan-kepercayaan itu. Dan dari kumpulan alasan-alasan itulah berdiri ilmu kalam. Yang kedua, ketika kaum muslimin selesai membuka negeri-negeri baru untuk masuk Islam, mereka mulai tentram dan tenang pikirannya. Di samping melimpah ruahnya rizki, disinilah mulai mengemukakan persoalan agama dan berusaha mempertemukan nas-nas agama yang kelihatannya saling bertentangan. Yang ketiga, persoalan politik. Contohnya ialah soal khilafat atau pimpinan pemerintah. Ketika Rasulullah meninggal dunia, beliau tidak mengangkat seorang pengganti.
tidak pula menentukan cara memilih penggantinya. Karena itu, antara sahabat Muhajirin dan Ansor terdapat perselisihan. Masing-masing menghendaki supaya pengganti Rasul dari pihaknya. Inilah sebenarnya yang merupakan cikal bakal awal lahirnya pemikiran politik teologis di kalangan umat Islam. Selain itu, ada faktor-faktor lain yang datang dari luar Islam dan kaum muslimin, yaitu yang pertama, banyak di antara pemeluk-pemeluk Islam yang sebelumnya beragama Yahudi, Nasrani, dan lain-lain yang memasukkan ajarannya ke dalam ajaran Islam. Yang kedua, golongan Islam yang dulu, terutama golongan Mu'tazilah, memusatkan perhatiannya untuk menyiarkan Islam dan membantah alasan-alasan mereka yang memusuhi Islam. Salah satu senjata yang digunakan dalam perang pendapat yaitu filsafat. Dengan masuknya filsafat, semakin banyak pembicaraan ilmu kalam. Yang ketiga, sebagai kelanjutan dari sebab tersebut, para mutakalimin hendak mengimbangi lawan-lawannya yang menggunakan filsafat sehingga mereka terpaksa mempelajari logika dari filsafat, terutama segi ketuhanan. Sekian dari saya. Saya Sukma Suci Wulandari akan memaparkan tentang pergolakan politik. Persoalan teologi Islam sebenarnya sudah bermula dan lebih ditonasi oleh pergolakan politik, lebih tepatnya masalah khilafah, dengan warna yang sangat sentimen dan kesukuan yang cukup kental. Peralihan kekuasaan dari Nabi Muhammad SAW kepada Abu Bakar yang melewati perdebatan serius di Tasifah Bani Sa'idah adalah salah satu bukti warna politik, khususnya masalah khilafah menjadi isu sentral. Persoalan politik teologi yang menyelubungi pembunuh Utsman bin Affan di Madinah pada tahun 656 Masehi semakin memperuncing friksi umat Islam yang oleh Montgomery Ward disebut sebagai politik agama. Peristiwa ini merupakan titik awal yang tepat untuk mengkaji pergulatan dialektika, ajaran dan praktek-praktek keagamaan. Peristiwa terbunuhnya Khalifah Utsman bermula dari lahirnya gerakan kelompok-kelompok yang tidak puas terhadap kebijakan politiknya. Ali sebagai khalifah terpilih pengganti Utsman mendapat tantangan dari pemuka-pemuka yang ingin menjadi khalifah, terutama Tahlal dan Zubair dari Mekah yang mendapat dukungan dari Aisyah. Mereka dikalahkan Ali pada Perang Jamal di Irak tahun 657 Masehi. Talha dan Zubair mati terbunuh. Ummul Mukminin Aisyah dikembalikan ke Madinah dikawal pasukan yang dipimpin saudaranya sendiri, yaitu Muhammad ibnu Abi Bakar. Selanjutnya, Ali mendapat tantangan dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan, gubernur Damaskus, yang tidak mau mengakui Ali sebagai khalifah. Beliau menuntut agar Ali menghukum para pembunuh Utsman. Pertempuran antara Ali dan Muawiyah tidak bisa dihindarkan lagi, sehingga terjadilah perang Siffin pada bulan Safar 37 Hijriah atau 658 Masehi. Perang Siffin diselesaikan dengan tahkim atau jalan perdamaian ketika pasukan Muawiyah terdesak mundur. Pihak Ali yang mau memenangkan perang mengalami kerugian, yakni diturunkan dari jabatan khalifah digantikan dengan Muawiyah. Walaupun demikian, Ali tetap mempertahankan jabatan khalifah hingga wafat tahun 661 Masehi. Sebagian tentara Ali yang tidak menyetujui persoalan perang dengan jalan tahkim meninggalkan barisannya sehingga terkenal dengan nama Al-Khawarij atau orang yang keluar dan memisahkan diri. Mereka menginginkan bahwa putusan hanya datang dari Allah dengan mengambil kepada hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Mereka bersemboyan, La hukma illa lillah, tidak ada hukum selain dari hukum Allah, atau La hakama illallah, tidak ada pengantara selain dari Allah. Khawarij memandang Ali, Muawiyah, Ammar ibnu al-As, Abu Musa al-Asy'ari, dan orang-orang yang menerima arbitrase adalah kafir.
Mereka merujuk kepada surat Al-Maidah ayat 44. Barang siapa yang tidak menentukan hukum dengan apa yang telah diturunkan Allah adalah kafir. Oleh karena itu, keempat pemuka Islam itu telah dipandang kafir atau telah keluar dari Islam, sehingga mesti dibunuh. Kaum Khawarij memutuskan untuk membunuh keempat pemuka Islam tersebut, dan hanya Ali yang berhasil dibunuh. Selanjutnya, Khawarij pecah menjadi beberapa sekte, sehingga konsep kafir dalam Khawarij mengalami perubahan. Yang dianggap kafir bukan orang yang tidak menentukan hukum dengan Al-Quran, tetapi orang yang berbuat dosa besar pun atau murtakib al-kabair dipandang kafir pula. Mengenai orang yang berbuat dosa besar tersebut mempunyai pengaruh dalam pertumbuhan teologi dalam Islam. Apakah masih mukmin atau sudah menjadi kafir? Hal ini menimbulkan 3 aliran teologi dalam Islam. Yang pertama, aliran Khawarij menegaskan bahwa orang yang berdosa besar adalah kafir. Artinya, telah keluar dari Islam atau tegasnya murtad dan wajib dibunuh. Yang kedua, aliran Murji'ah menegaskan bahwa orang yang berbuat dosa besar masih tetap mukmin dan bukan kafir. Adapun soal dosa yang dilakukannya, hal itu terserah kepada Allah untuk mengampuni dan menghukumnya. Aliran Mu'tazilah tidak menerima kedua pendapat di atas. Bagi mereka, orang yang berdosa besar bukan kafir, tetapi bukan pula mukmin. Mereka mengambil posisi antara mukmin dan kafir, yang dalam bahasa Arabnya terkenal dengan istilah al-manzilah bain al-manzilatain, posisi di antara dua posisi. Dalam Islam, timbul pula aliran teologi yang terkenal dengan nama Al-Qadariyah dan Al-Jabariyah. Menurut Qadariyah, manusia mempunyai kemerdekaan dalam kehendak dan perbuatannya. Ataupun Jabariyah berpendapat sebaliknya, bahwa manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam kehendak dan perbuatannya. Dalam segala tingkah lakunya, manusia menurut faham Jabariyah bertindak dengan paksaan dari Tuhan. Segala gerak-gerik manusia ditentukan oleh Tuhan, sehingga disebut faham predestination or fatalism. Selanjutnya, muncul aliran yang menentang Mu'tazilah, yakni Asy'ariyah dan Maturidiyah. Yang keduanya disebut aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Aliran Maturidiyah banyak dianut umat Islam bermazhab Hanafi, sedangkan aliran Asy'ariyah umumnya dianut oleh umat Islam Sunni lainnya. Baik, saya Ahmad Alfisyah akan menjelaskan epistemologi atau metode ilmu kalam. Metode yang digunakan ilmu kalam adalah metode jidal atau debat. Ar-Razzaq menyebutnya dengan metode keagamaan. Alasannya karena para mutakalimun atau teolog untuk mempertahankan keyakinan dan argumentasinya selalu dengan perkataan atau pembicaraan dan perdebatan. Sehingga orang yang ahli di bidang kalam disebut mutakalimun. Sebagai sebuah diskusi keagamaan, wacana kalam yang menjadi objek kajiannya adalah keyakinan kebenaran tentang ajaran agama Islam, bukan mencari suatu kebenaran yang dibicarakan oleh filsafat. Ya, di sini saya akan menjelaskan hubungan ilmu kalam dengan filsafat dan tasawuf. Ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf mempunyai kemiripan objek kajian. Objek kajian ilmu kalam adalah ketuhanan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Objek kajian filsafat adalah masalah ketuhanan di samping masalah alam, manusia, dan segala hal yang ada. Sementara itu, objek kajian tasawuf adalah Tuhan, yakni upaya-upaya pendekatan terhadapnya. Dilihat dari aspek objeknya, ketiga ilmu itu membahas masalah yang berkaitan dengan ketuhanan, baik ilmu kalam, filsafat maupun tasawuf. Nah, perbedaan di antara ketiga ilmu tersebut terletak pada aspek metodologinya.
kalam sebagai ilmu yang menggunakan logika, di samping argumentasi nakliyah berfungsi untuk mempertahankan keyakinan ajaran agama yang sangat tampak nilai-nilai apologinya. Pada dasarnya, ilmu ini menggunakan metode dialektika, dikenal dengan istilah dialog agama sebagai sebuah dialog keagamaan. Ilmu kalam berisi keyakinan-keyakinan kebenaran agama yang dipertahankan melalui argumen-argumen rasional. Nah, sementara filsafat adalah sebuah ilmu yang digunakan untuk memperoleh kebenaran rasional. Metode yang digunakan pun adalah metode rasional. Filsafat mengambil kebenaran dengan cara menekan, mengembarakan, atau mengalahkan akal budi secara radikal, mengakar dan integral atau menyeluruh, serta universal, mengalam. Tidak merasa terikat oleh ikatan apapun, kecuali oleh ikatan tangannya sendiri yang bernama logika. Adapun ilmu tasawuf adalah ilmu yang lebih menekankan pada rasa daripada rasio. Oleh sebab itu, filsafat dan tasawuf sangat distintif sebagaimana sebuah ilmu yang prosesnya diperoleh dari rasa. Ilmu tasawuf bersifat sangat subjektif, yakni sangat berkaitan dengan pengalaman seseorang. Nah, selanjutnya dari segi pembinaannya juga ada perbedaan antara ilmu kalam dan filsafat Islam. Ilmu kalam timbul berasul dan mula-mula hanya merupakan beberapa persoalan yang terpisah-pisah, sedangkan mengeluarkan pendapatnya kemudian disusul dengan yang lain pula. Dengan berlalunya masa, maka dimulai mazhab-mazhab ilmu kalam. Berbeda dengan filsafat Islam yang tidak lagi timbul berangsur-angsur, tetapi sudah mulai fase pertumbuhan di Yunani sendiri maupun di negeri-negeri lainnya. Jadi, filsafat itu sudah lengkap atau hampir lengkap, dan mereka tinggal memberi penjelasan dan mempertemukan dengan kepercayaan keislaman. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah belajar bersama dari mulai sejarah timbulnya ilmu kalam hingga hubungan ilmu kalam dengan filsafat dan tasawuf. Baik, cukup sekian dan terima kasih dari kami kelompok 1. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan, kesalahan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.